Halo semuanya, selamat datang di kelas Politik Internasional pertemuan ke-7. Dan ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum kita ujian tengah semester minggu depan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah materi terakhir kita dan nantinya di akhir saya akan jelaskan mengenai luaran yang diharapkan dari kelas politik internasional yang diampu oleh saya dan Bu Raini. Dalam materi ini, saya akan menjelaskan mengenai hukum dan organisasi internasional dalam upaya mewujudkan perdamaian, dan beberapa referensi tambahan yang teman-teman bisa baca sendiri akan saya berikan menyusul di UASE. Pertama, kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana koordinasi dari international and regional organizations dalam agenda-agenda perdamaian. Kita seringkali mendengar banyak aktor yang terlibat dalam upaya perdamaian. Seperti contohnya African Union, United Nations, dari the European Union, yang menggunakan beberapa metode untuk dapat mewujudkan perdamaian dalam konstelasi politik internasional, yaitu menggunakan mediasi dan juga negosiasi teknik. Sesuai berjalannya waktu, begitu PBB atau UN sebagai salah satu media yang dapat menjadi penengah dari berbagai konflik antar negara, menggunakan yang disebut sebagai coercive and non-coercive sanctions, atau paksaan dan tidak paksaan, sanksi paksaan dan sanksi tidak paksaan kepada groups, companies, organization, nations, yang mereka semua adalah aktor yang terlibat di dalam international legal order. Jadi di sini yang dimaksud sebagai coercive dan non-coercive action itu contohnya ada banyak. Kalau yang koersif, contohnya misalnya seperti embargo ekonomi, kemudian sanksi-sanksi lainnya yang sengaja dibuat untuk kemudian memaksa pihak untuk bisa mematuhi peraturan atau legal order yang sudah ditetapkan oleh International Peace Mediation seperti UN, African Union, atau European Union. Kemudian kita mengenal yang namanya non-coercive sanction. Itu misalnya contohnya penarikan duta besar dari negara untuk kemudian tidak diberikan hak-hak diplomatiknya. Itu misalnya contoh dari non-coercive sanction. Nah, in contrast, in line with global constitutionalist values and norms, ada yang disebut sebagai R2P atau singkatan dari responsibility to protect, yang ini merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh berbagai aktor di dalam konstelasi politik, tidak hanya negara ya, tapi juga groups, companies, dan organizations. There is an emergent tendency for the use of mediation and border cooperation between UN and regional organizations, yang ini semua sudah diatur di dalam chapter ke-8 dari UN Charter, specifically di artikel ke-52. Nah, sekarang kita melihat lebih lanjut bagaimana UN's participation in international conflict. Bagaimana UN memainkan peranannya dalam konflik-konflik internasional, termasuk dalam upaya untuk resolusi dan juga konsekuensi dari sanksi-sanksi yang bersifat tradisional. Ya. The international legal order is in unceasing transformation. Jadi international legal order ini mengalami transformasi ya teman-teman, seiring dengan dinamisnya konstelasi politik internasional itu sendiri. Karena tantangan yang berbeda tentu media dan juga cara untuk menangani konflik juga menjadi berbeda ya. UN formally began itu ketika World War II atau Perang Dunia Kedua ya, di mana ada yang disebut sebagai United Nations Declaration in 1942. Ya, this initial objective was to join the government into a compromise in order to employ the maximum war effort and bound them in order not to make a separate peace. Tujuannya adalah bagaimana lewat kebijakan yang kemudian dibentuk oleh UN sendiri itu bisa saling mengikat negara ya untuk sama-sama memiliki satu pandangan tentang perdamaian dan penyelesaian konflik itu seperti apa begitu. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana UN sebagai international organization mempunyai peranan penting dalam upaya-upaya resolusi konflik, upaya-upaya perdamaian, dan ini yang kemudian menjadi bahasan yang penting dari bagaimana kita harus melihat sejauh mana UN itu bisa berada di pihak yang menginisiasi perdamaian dan mencegah eskalasi konflik begitu.
After 4 years, the UN Charter was approved by the San Francisco Conference. Ya, now with a clear objective of being an international organization designed to end war and promote peace. Jadi teman-teman bisa lihat ya, international UN ini dalam the San Francisco Conference sudah didefinisikan sebagai organisasi internasional yang didesain untuk ending the wars dan juga mempromosikan perdamaian, ya, justice and better living for all mankind. Jadi kenapa sudah sangat jelas begitu bahwa tujuan dibentuknya UN itu hadir, posisinya adalah untuk ending the war and promoting the peace. Since then, the UN Charter has been signed by 192 parties and is the global reference of international peace and human rights today. Jadi UN Charter itu menjadi patokan ya dan ukuran bagi aktor termasuk negara di dalamnya terhadap agenda-agenda perdamaian internasional dan juga agenda hak asasi manusia. Namun untuk kemudian menjaga international peace itu sendiri, UN Charter expresses the possibility to resolve dispute in its chapter ke-7. Ya, ke-7 benar ya. Chapter ke-7 ini berisikan tentang economic, diplomatic, and military sanction. Or when sanctions are inadequate or proven to be deficient, measures such as the use of force. Jadi sudah diatur dengan jelas begitu bahwa di dalam chapter ke-7 ini diatur bagaimana sanksi-sanksi ekonomi, diplomatik, dan juga sanksi-sanksi militer. Ya. Kemudian UN sanctions and measure are actions employed to force determination or challenging targets to comply with the international legal order and global constitutionalist character norms. Jadi the target sanction can include contoh-contoh dari sanksi yang kemudian ditulis dalam chapter ke-7 di UN Charter ini adalah contohnya travel bans, kemudian asset freezing, arms embargo atau embargo ya, dan juga commodity interdictions. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, diplomatik, militer itu kemudian menjadi target sanksi ya yang kemudian sudah diatur di dalam UN Charter itu sendiri untuk kemudian memberikan deterrence effect bagi pihak-pihak yang memulai konflik. Nah, kita lihat lagi lebih lanjut ya teman-teman. It is important to address that walaupun being the mainstream means of global compliance, UN sanction had only 10 until 13% effectiveness in coercing a target. Jadi walaupun memang UN sanctions ini sudah ditetapkan, namun presentasinya itu sangat kecil ya, hanya 10-13% dianggap efektif gitu. Dan 28-42% when constraining a target, and 27 until 43% when signaling a target up to di tahun 2013. Jadi walaupun sudah ditetapkan secara global oleh UN begitu, tapi effectiveness-nya itu masih cenderung rendah begitu ya. Kemudian the shift in the global agenda consider human rights norm as constitutionally global and base the actions of the world community on the R2P. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa global agenda seperti contohnya human rights itu menjadi tanggung jawab ya dari masing-masing negara. Makanya itu disebut kemudian sebagai konsep responsibility to protect. Artinya setiap kelompok ya termasuk negara, grup dan lain sebagainya itu punya tanggung jawab untuk bisa menengahi konflik-konflik yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia gitu ya. In this sense, the UN expressly exposed its involvement to associate sanctions to peacekeeping, peace building, and mediation. Jadi di sini sudah jelas ya, UN itu peranannya sebagai apa? Sebagai peacekeeping, sebagai peace building, and sebagai mediator atau menjalankan agenda-agenda mediasi. Oke. Nah, sekarang kita mempelajari lebih lanjut ya, shifting for the global agenda, yaitu global constitutionalism dan R2P atau responsibility to protect. Global constitutionalism is beheld as an academic discourse theory in the international law subject. Jadi konstitusional global gitu ya, atau global constitutionalism
konstitusionalisme global ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kemudian menjadi diskursus dalam bahasan hukum internasional ya. This primarily concern the targeting of the defense ya. Jadi ketika kita mengetahui dan mempelajari konstitusionalisme global, itu hal-hal yang berkaitan dengan pemertahanan hak asasi manusia, rule of law, separation of powers, democracy, and solidarity in international legal order ya. Nah, ini poin menarik ya teman-teman di paragraf ketiga ini. Whereas the traditional international law protects only the sovereignty and compulsory internationalization of treaties and norms ya. Kalau global constitutionalism itu mengklaim prinsip-prinsip yang lebih luas lagi ya. Jadi misalnya bagaimana hukum internasional itu bekerja sebagai complementary legal text or state constitutions. Jadi bagaimana kemudian UN Charter itu dianggap sebagai konstitut di dalam negara atau sebagai dasar dari pembentukan legal order di dalam negara gitu. Kalau misalkan dulu traditional international law itu hanya membicarakan bagaimana protect the sovereignty dan juga compulsory treaties. Tapi kemudian global constitutionalism hadir dan bilang bahwa UN Charter itu bisa dikonsider sebagai konstitut dalam negara atau sebagai dasar dari bagaimana negara membentuk kebijakan yang mengatur mengenai human rights dan juga konflik seperti itu ya. Nah, the significance of this that global constitutionalism theory doesn't require parties to internalize international customary law ya. Jadi global constitutional norms itu would constitute self-executing provisions to all the global actors. Jadi memang dibuat begitu dapat dapat teraplikasikan ya untuk banyak aktor. Seperti contohnya apa? Public atau private subjects dan juga negara-negara itu sendiri. Oke. Nah, norma-norma global yang kemudian ada itu those global norms within constitutional character could legitimate the UN action and sanctions gitu ya towards challenging parties as these sanctions aim to promote peace building and the protection of human rights. Jadi ketika kita bicara dengan norma global dan kemudian ada sanksi yang dibuat oleh UN, itu tujuannya adalah untuk peace building dan juga memproteksi hak asasi manusia yang berpotensi untuk mengalami pelanggaran begitu. Jadi memang sanksi yang dibuat itu adalah sanksi-sanksi protection ya, perlindungan bagi para korban, perlindungan bagi warga sipil begitu. Jadi ketika recently one principle has emerged in the global constitutional arena yang disebut sebagai responsibility to protect. Jadi ketika kemudian global constitutionalism tadi bilang bahwa kalau dulu traditional system itu hanya traditional international law itu hanya bertujuan untuk melindungi sovereignty negara, tapi menurut global constitutionalism harusnya legal order itu bisa bicara hal yang lebih kompleks lagi, misalnya perlindungan hak asasi manusia dan bagaimana negara-negara lain itu juga turut bertanggung jawab begitu dalam agenda-agenda perlindungan hak asasi manusia. Dan inilah satu prinsip yang disebut sebagai the responsibility to protect. Gitu. Oke. Selanjutnya teman-teman ada kemudian 3 pilar ya yang kemudian menjadi 3 pilar penting dalam responsibility to protect itu gitu ya. Yang pertama, the responsibility of states to protect its population from war crimes, genosida ya, ethnic cleansing, and crimes against humanity, and also the incitement of those crimes. Itu diatur dalam paragraf 138. Prinsip yang kedua, the international community's responsibility to help and encourage states on the exercise of their R2P. Kemudian prinsip yang ketiga, international community's responsibility to take decisive action in accordance with the UN Charter, responsibly using appropriate diplomatic, humanitarian, and other peaceful means to help protect population,
ya, dari banyaknya kejahatan gitu. Ini adalah 3 prinsip global ya yang diterapkan dalam R2P itu, yang pada intinya kalau misalkan kita bisa lihat di sini adalah bagaimana 3 prinsip ini itu mendorong negara untuk exercising their R2P gitu. Jadi mendorong negara untuk benar-benar mengaplikasikan si R2P dari masing-masing negara itu gitu. Karena kan ada saja kemungkinan di mana negara tidak mau menjalankan si R2P itu, begitu teman-teman ya. Nah, sekarang setelah kita memahami begitu ya secara briefly bagaimana apa yang kemudian dimaksudkan sebagai R2P itu, sekarang kita melihat bagaimana non-state actor and their influence of international law. Sebentar. Nah, kita harus melihat ya bagaimana sekarang kita mau membicarakan peranan dari non-state actor. Kalau tadi kita sudah bicara bagaimana peranan UN sebagai international organizations, sekarang kita mau bicara bagaimana peranan non-state actor dan pengaruhnya dalam international law. Namun sebelum kita lanjut ya, sebenarnya kalau misalkan kelasnya kita bisa adakan secara offline gitu, saya bisa bertanya ini kepada teman-teman. Whom do non-state actors speak for? Do they actually represent the voices of the constitutions they claim to represent? How are those who speak actually chosen? Are we, in fact, talking about greater democratization on non-transparent secret processes? Does the entry of non-state action into the international arena empower the people in North and prioritize in the South? And are non-state actor acquiring greater legitimacy? Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan kritis yang ingin mempertanyakan dan mempertegas peran dari non-state actor dalam menjawab tantangan dunia ya, khususnya dari pembentukan international law atau hukum internasional begitu. Dan saya suggest kalian untuk kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini lewat referensi yang akan saya juga bagikan. Ya. Non-state actors are inevitably changing. Nah, non-state actor di sini juga inevitably changing gitu ya, modifying and enhancing rules related to such issues as standing and procedure with the international fora, which have had to be adapted to accommodate non-state interests and which in some cases have led to totally new procedure. Jadi karena non-state actor itu peranannya juga sangat krusial ya di dalam kemudian influencing the international law, karena kan kasus-kasus dari pelanggaran hak asasi manusia misalnya atau kejahatan-kejahatan lainnya kan memang berasalnya dari masyarakat. Dan siapa yang kemudian bisa mengkomunikasikan begitu isu-isu yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah ya para non-state actor ini begitu. Jadi non-state actor ini perannya menjadi sangat-sangat penting. Oke. Nah, itu ya secara singkat dari bagaimana kemudian international organization dan juga non-state actors itu bisa mempengaruhi pembentukan international law. Teman-teman jika ingin kemudian memahami lebih dalam secara spesifik, saya minta kalian untuk membaca referensi yang akan saya berikan nanti. Namun sebelum itu, saya ingin juga memberitahu teman-teman ya, dan sedikit menjelaskan gitu bahwa mata kuliah politik internasional ini luaran akhirnya adalah artikel jurnal ya, yang teman-teman harus buat begitu, dan nanti disubmit sebagai tugas akhir. Dan teman-teman bisa memilih ya mau submit di jurnal manapun saja itu bebas begitu ya. Dan itu harus berkaitan dengan materi dari kelas kita di politik internasional, baik yang sebelum UTS maupun yang setelah UTS. Karena yang setelah UTS ini teman-teman akan diajar oleh praktisi mengajar ya dengan banyak topik yang seru juga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat artikel ilmiah pakai materi sebelum UTS dan setelah UTS itu dibebaskan. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit bagaimana sih cara menulis artikel ilmiah yang baik gitu ya. Nah, sebenarnya template dari artikel ilmiah itu
berdasarkan dari masing-masing penyedia jurnalnya. Jadi ada yang, template-nya mungkin sama satu sama yang lainnya, ada yang mungkin berbeda begitu tergantung dari teman-teman mau submit ke jurnal mana ya. Nah, kalau secara garis besar ya teman-teman, isi dari artikel ilmiah itu, seperti yang teman-teman lihat di layar. Ada judul artikel, kemudian ada abstrak ya. Ada juga yang minta abstraknya hanya 100 sampai 150 kata, ada yang minta abstraknya 200 sampai 250 kata, itu sekali lagi bergantung dari si penyedia jurnalnya. Nah, dalam membuat abstrak gitu ya, teman-teman harus, bisa, menceritakan secara singkat dalam 250 kata itu, apa yang teman-teman tulis, metodenya, dan kesimpulannya. Memang ini menjadi, mmm, apa namanya, informasi pertama yang dibaca oleh pembaca begitu terhadap artikel ilmiah kalian. Oh, ini dia nulis tentang ini nih, kesimpulannya ini, metode yang digunakan adalah seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian, selanjutnya seperti biasa ya, ada pendahuluan, kemudian latar belakang permasalahan, penjelajahan literatur-literatur atau misalnya studi pustaka ya, kemudian gap analysis biasanya ini dimaksudkan sisi penting tidaknya atau unik mengapa penelitian ini ditulis, atau usaha untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan dari studi-studi sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak perlu sesuatu yang baru ya. Kalau misalkan ada jurnal penelitian yang membahas hal yang sama, dengan topik yang kalian minati, tapi ternyata di artikel sebelumnya itu ada satu topik yang missing atau tidak dibahas. Nah, itu teman-teman bisa bahas itu gitu, berkaitan dengan politik, mata kuliah kita ya. Kemudian tujuan penelitian, ini boleh juga langsung ditegaskan di paragraf awal pendahuluan, tidak apa-apa. Ini sekali lagi template-nya itu benar-benar based on penyedia jurnalnya ya, tapi ini, secara umum kurang lebih seperti ini. Kemudian kerangka teori ya, kerangka teori ini juga harus itu di-underline dan di-bold. Harus dikaitkan dengan pembahasan dan harus dijelaskan dalam pembahasan. Kemudian metode penelitiannya, apakah lewat studi pustaka ataukah melalui, kualitatif wawancara, misalnya kuantitatif kuesioner, dijelaskan. Oke, kemudian pembahasan. Kalau saya sarankan dalam menulis artikel ilmiah, pembahasan itu tidak boleh dibuat kaku ya. Kayak misalnya bab 1, pembahasan 2, jangan dibuat kaku, tapi subjudulnya harus dibuat, apa namanya, kayak subjudul gitu. Jadi memang, menceritakan apa yang kalian mau tulis, jangan jangan seperti sesuatu yang kaku gitu, oke? Nah, dalam pembahasan ini pun penting sekali untuk teman-teman jangan lupa untuk mengaitkan dengan teori yang sudah kalian tulis sebelumnya. Karena seringkali gitu, seringkali tuh kayak lupa gitu mengaitkan, teori dengan pembahasan ya, jadi jangan lupa. Kemudian kesimpulan seperti biasa, kesimpulan itu tidak copy paste apa yang ditulis sebelumnya, tapi kalian tulis ulang tuh pandangan kalian mengenai artikel yang teman-teman tulis sendiri, misalnya studi kasusnya apa dan, eee, apa namanya, harapan di masa depan terhadap artikel ilmiah ini bagi penelitian berikutnya itu apa, itu dituliskan juga bisa dalam kesimpulan, begitu ya. Nah, untuk jumlah kata itu memang lagi-lagi itu tergantung dari penyedia jurnalnya. Ada yang sedikit cuma 1.500, ada yang 2.000, ada yang 5.000 sampai 6.000 kata gitu. Jadi, saya sarankan mulai dari sekarang ya, untuk teman-teman pikir gitu ya, untuk mencicil, nanti setelah UTS teman-teman mulai mencicil, tulisan-tulisannya gitu agar nanti, sesuai dengan jumlah kata yang diminta oleh penyedia jurnal. Ya jangan sampai nanti di akhir keteteran, terus teman-teman hanya menuliskan, sesuatu yang istilahnya nggak ada artinya, nggak ada substansinya, hanya untuk memenuhi biar nyampe target kata gitu, itu juga agak kurang baik ya, jadi mohon diperhatikan. Nah, untuk UTS-nya itu akan diinformasikan sama Bu Raini, oke? Dalam bentuk seperti apa, mohon teman-teman juga, menunggu informasi mengenai UTS Politik Internasional oleh Bu Raini. Nah, oke, segitu aja dulu, pembahasan singkat saya untuk pertemuan ke-7. Mohon maaf sekali lagi saya belum bisa bertemu secara, offline karena, karena waktu yang tidak cocok ya, antara jadwal saya kebetulan di minggu ini dan jadwal teman-teman gitu. Karena, saya ada agenda pribadi yang minggu ini benar-benar minggu ini, jadi saya mohon maaf sekali belum bisa,
bertemu secara tatap muka atau dengan teman-teman. Tapi nanti setelah UTS, akan ada 2 praktisi mengajar, namun saya akan tetap mendampingi kalian. Oke? Bila ada pertanyaan, mohon teman-teman untuk menuliskan, pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom chat, nanti akan sesegera mungkin saya balas, atau misalnya hal yang lebih teknis, itu nanti bisa, melalui WhatsApp ke saya, atau misalnya melalui Korti kalian. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.